Oasis Khaybar adalah salah satu daerah paling subur dan terkaya di Arab Barat. Penduduk Yahudi sebagian besar adalah petani yang tinggal di 6 buah benteng. Karena tanah mereka yang subur dan kemampuan untuk memproses tanah gurun menjadi tanah yang bermanfaat, orang-orang Yahudi Khaybar menikmati standar hidup yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang di daerah tetangga. Setahun setelah pengusiran dari Medina, Huyai ibn Akhtab memutuskan untuk kembali ke Medina. Ada masalah mendesak yang harus dia hadapi. Niatnya adalah untuk membantu temannya, Ka'ab ibn Asad, yang merupakan pemimpin suku Yahudi Banu Quraiza, suku Yahudi terakhir di Madinah. Pada waktu itu, Nabi Muhammad dan pasukan muslimnya sedang berperang dengan orang-orang Banu Quraiza. Huyai sedang berada di benteng Banu Quraiza ketika mereka menyerah kepada Nabi Muhammad. Tetapi Nabi tidak memiliki belas kasihan pada tawanan perang Yahudi. Mari kita lihat penjelasan dari sirat Rasul Allah oleh Ibn Ishaq, halaman 464. Kemudian Rasul pergi ke pasar Madinah, yang masih ada sampai sekarang, dan menggali parit di dalamnya. Kemudian dia mengirim pasukan untuk membawa tawanan-tawanan dalam beberapa kelompok dan memenggal kepala mereka di parit-parit itu. Ada sekitar 5 tahanan di setiap kelompok. Mereka dipaksa berlutut menghadap parit, di depan Nabi. Dan kemudian para prajurit melakukan pemenggalan. Di antara para tawanan terdapat musuh Allah, Huyai ibn Akhtab dan Ka'ab bin Asad, kepala suku Yahudi Quraiza. Berapa banyak tahanan Yahudi yang dibunuh Nabi pada hari itu? Ini keterangan dari Ibn Ishaq, ada 600 atau 700 secara keseluruhan, meskipun beberapa menyebut angka sebanyak 800 atau 900. Pemenggalan terus berlangsung sampai Rasul menghabisi mereka semua. 2 tahun setelah Nabi Muhammad mengusir dan membantai orang-orang Yahudi dari Madinah, ia memutuskan untuk menyerang orang-orang Yahudi Khaybar. Apa alasan serangan itu? Berikut adalah penjelasan dari Sejarah Islam dari Al-Tabari, volume 8, halaman 117. Orang-orang dari Banu Sahm, yang merupakan bagian dari Aslam, menemui Rasulullah dan berkata, Rasulullah, demi Tuhan, kita mengalami kekeringan dan tidak memiliki apapun. Tetapi Rasulullah tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada mereka. Jadi, Nabi berkata, Ya Tuhan, Engkau tahu kondisi mereka, bahwa mereka tidak memiliki kekuatan, dan bahwa aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada mereka. Bukakan bagi mereka benteng terbesar Khaybar, yang paling berlimpah dalam makanan dan daging gemuk. Loh, kalian harus merampok Yahudi dulu untuk bisa makan? Iya, itu halal bagiku. Bahkan Allah juga sudah menjanjikan kemenangan dan banyak harta jarahan bagiku di Quran. Surah Al-Fatah, ayat 20. Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka dia segerakan harta rampasan ini untukmu, dan dia menahan tangan manusia untuk membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Keesokan paginya, Tuhan membuka benteng Al-Sab bin Mu'ad untuk mereka taklukkan. Tidak ada benteng di Khaybar yang memiliki lebih banyak makanan dan daging lemak selain itu. Jadi, alasan Nabi untuk menyerang adalah untuk merampok harta benda orang lain. Sahih Bukhari, volume 5, buku 59, nomor 510. Diceritakan Anas bin Malik, kami mencapai Khaybar pagi-pagi sekali. Dan penduduk Khaybar keluar membawa sekop mereka, dan ketika mereka melihat Nabi mereka berkata, Muhammad. Demi Allah, Muhammad dan pasukannya. Ayo kabur, lari, selamatkan nyawamu. Nabi berkata, Allahu Akbar. Khaybar hancur. Bukannya bersatu untuk melawan pasukan Muslim, orang-orang Yahudi malah memilih untuk bersembunyi di benteng mereka masing-masing yang terpisah, sambil berharap bisa bertahan lama sewaktu dikepung. Strategi defensif ini tidak tepat, karena Muhammad akhirnya menaklukkan benteng mereka satu persatu dalam waktu singkat.
Nabi Muhammad menggunakan ketapel raksasa yang disita dari benteng Marhab untuk menghancurkan tembok benteng lain. Kinana ibn al-Rabi merupakan pemimpin benteng Katiba di Khaybar. Sebagian besar masyarakat di daerah Katiba merupakan suku Yahudi Bani Nadir dari Medina. Kinana merupakan suami dari Safiyah binti Huyai. Mereka adalah pengantin baru. Masa bahagia dan damai mereka mendadak terhenti karena Nabi Muhammad menyerang benteng Katiba. Kinana ditangkap dan dibawa menghadap Nabi Muhammad karena Nabi ingin mengetahui di mana harta karun Bani Nadir. Kinana, di manakah kau sembunyikan harta milik Bani Nadir? Harta apaan? Kami tak punya harta, kami ini petani, bukan bandit kayak kamu. Kurang ajar kamu, hati-hati kalau bicara dengan Nabi Allah. Nabi aspal kali, kamu itu pembunuh dan pemerkosa. Zubair, siksa dia sampai mengaku. Baik, Rasulullah. Zubair mengambil ranting dan menyalakan api di dada Kinana, membakarnya sampai mengakibatkan rasa sakit yang parah. Sebelum disiksa, Kinana telah terluka, sehingga sewaktu disiksa, dia pingsan, tapi dia tidak mengaku apapun. Wah, si kafir pingsan. Maslamah, potong kepalanya. Baik, Rasulullah. Ini keterangan dari Sejarah Islam oleh Tabari, volume 8, halaman 122-123. Kinana tidak mau mengaku, sehingga Rasul Allah memberi perintah pada Al-Zubair bin Al-Awam, siksa dia sampai dia mengaku apa yang dimilikinya. Al-Zubair terus saja memutar tongkat api di dadanya sampai Kinana hampir mati. Lalu Rasul Allah menyerahkannya kepada Muhammad bin Maslamah, yang lalu memotong kepala Kinana untuk membalas kematian saudaranya Mahmu bin Maslamah. Menurut Waqidi di bukunya Al-Maghazi, halaman 351, semua lelaki Yahudi kalangan atas di Khaybar dibantai. Sedangkan untuk bangsawan orang Yahudi, dan orang-orang berada di antara mereka, yakni anak-anak laki Abu Huwaqiyah, Salam bin Miskam, dan Ibn al-Ashraf, telah dibunuh. Orang-orang yang tersisa adalah mereka yang tidak memiliki kekayaan dan para buruh. Bagian yang paling menarik dari jihad bagi para tentara muslim adalah pembagian tawanan wanita dan harta jarahan. Sang Nabi memeriksa terlebih dahulu untuk memilih bagi dirinya yang terbaik dari tawanan wanita dan harta jarahan. Sahih Bukhari, nomor 335. Nabi berkata, barang jarahan adalah halal bagiku, tapi tadinya tidak halal bagi siapapun sebelum aku. Seorang prajurit muslim bernama Dihya Al-Kalbi tidak sabar menunggu jatah jarahannya. Ketika Nabi Muhammad masih memilih-milih, Dihya datang menemuinya. Ya Rasulullah, berikan padaku seorang dari para tawanan wanita. Baiklah. Silakan pilih yang kau sukai. Dihya segera pergi dan mengambil Safiyah. Kau sekarang jadi milikku, Safiyah. Loh, aku juga pengen dapat dia. Wah, dia dapat yang tercantik. Haha, lo semua lambat sih. Kalau kita gak dapat Safiyah, Dihya juga gak boleh dapat dia. Betul, mari temui Nabi. Saat itu, Nabi Muhammad sedang membagi harta jarahan. Semua jarahan yang diambil dari benteng Nata dan Sik adalah milik para prajurit. Semua jarahan dari daerah Katiba adalah milikku. Dihya membawa Safiyah ke podoknya. Safiyah, aku telah kenal kamu sejak di Medina. Aku selalu menginginkanmu untukku sendiri. Sekarang Allah mewujudkan keinginanku. Jangan sentuh aku. Kau pasti akan suka padaku. Sembarangan, aku ini sudah menikah. Ya Rasulullah, engkau berikan Safiyah binti Huyai pada Dihya. Dia itu wanita terkemuka dari suku Quraiza dan An-Nadir. Wanita seperti itu hanya layak bagimu. Sahih Muslim, buku 008, nomor 3329. Anas melaporkan, Safiyah menjadi bagian Dihya dalam pembagian barang jarahan, dan mereka memuji kecantikannya di hadapan Rasul Allah, sambil berkata, kami tidak pernah melihat yang seperti dia di antara para tawanan perang.
Hawa nafsu Nabi sekuat 30 lelaki mendadak terangsang berat. Bilal, temui Dihya dan bawa Safiyah padaku. Baik, Rasulullah. Bilal lalu pergi ke pondok milik Dihya. Aku lagi sibuk nih. Pergi lo. Dihya, Rasulullah menginginkan Safiyah. Berikan dia padaku. Ya enggak bisa, dia kan sudah memberikan Safiyah padaku. Hei, Bilal membawa Safiyah dan saudara iparnya menemui Nabi Muhammad agar Nabi bisa memilih salah satu atau keduanya baginya. Tapi Dihya belum mau menyerah. Kurang ajar kamu. Safiyah itu milikku. Sewaktu melihat mayat abangnya, adik perempuan Kinana menjerit histeris. Nabi yang katanya penuh kasih sayang itu jadi jengkel. Bawa pergi setan perempuan ini jauh-jauh dariku. Kesalahan setan perempuan itu hanyalah menangis saat melihat mayat abangnya. Kamu tak punya rasa kasihan, Bilal, sehingga kau tega membawa kedua wanita itu melewati mayat suami dan abangnya. ya Rasulullah, aku tak menyangka bahwa engkau akan merasa tidak suka. Aku hanya ingin dia melihat kehancuran Safiyah masyarakatnya. dihadapkan kepada Nabi Muhammad. Nabi lalu mengenakan jubahnya pada Safiyah, sebagai tanda bahwa Safiyah adalah miliknya. Sahih Bukhari, nomor 2228. Safiyah merupakan salah seorang tawanan wanita. Dia awalnya adalah bagian jarahan Dihya Al-Kalbi, tapi dia lalu dimiliki Nabi. Tapi Dihya tidak mau menyerah begitu saja.